Pagi anak-anak, sekarang Pak Fajar akan membawakan cerita judulnya Kelinci dan Tanaman. Cerita ini berasal dari Amerika Utara. Pada suatu hari, Pak Kelinci ingin menanam tanaman yang bisa dia panen sebagai sumber bahan makanan. Tapi dia tidak punya tanah. Maka dia berencana untuk menyewa lahan atau tanah yang dimiliki oleh Pak Beruang. Pak Beruang setuju, tapi dengan syarat bahwa untuk panen nanti Pak Beruang akan mengambil apa yang ada di atas tanah. Yang di bawah tanah boleh Pak Kelinci dan keluarganya miliki. Wah, Kelinci bingung. Tapi dia dapat akal. Sebelum dia menanam, dia pertanyakan lagi untuk mempertegasnya. Jadi, Pak Beruang akan memperoleh apa yang di atas tanah dan saya yang di bawah tanah? Iya, betul. Pak Kelinci, apa yang ada di bawah tanah boleh Pak Kelinci miliki, yang di atas tanah buat saya. Kemudian Kelinci menanam tanaman di situ dan ketika saat akan panen, Kelinci memberitahu kepada Pak Beruang. Mereka ke ladang, Kelinci bersama anak-anaknya. Dan ketika mereka mau panen, ternyata Pak Kelinci menanam kentang. Kentang ini, kentang yang sering kita makan, itu tumbuhnya di bawah tanah. Di atas tanah itu hanya daunnya saja. Akhirnya Pak Kelinci dengan keluarganya dan dengan anak-anaknya memanen kentang yang ada di bawah tanah. Yang di atas tanah daun-daunnya untuk Pak Beruang. Pak Beruangnya kesal. Malah dapat daunnya aja. Nah, beberapa hari kemudian Pak Kelinci kembali datang ke Pak Beruang. Pak Beruang, saya mau nyewa tanah lagi dong, boleh tidak? Saya mau tanam untuk bahan makanan saya dan keluarga. Nah, Pak Beruang dengan liciknya berkata, oh boleh, tapi sekarang Pak Kelinci boleh mendapatkan apa yang tumbuh di atas tanah dan saya mendapatkan apa yang ada di bawah tanah. Aduh, baiklah. Terima kasih Pak Beruang. Pak Kelinci kembali ke rumah, mencari bibit tanaman lalu menanamnya. Saat akan panen, Pak Kelinci kembali datang ke Pak Beruang. Pak Beruang, ini mau panen. Kita ke ladangmu yuk, karena itu kan tanahnya Pak Beruang ya. Ketika sampai di tempat di ladangnya, Pak Beruang marah. Kenapa marah? Karena disangka Pak Beruang, Kelinci akan menanam kentang lagi. Tetapi ternyata Kelinci menanam gandum. Buah gandum, bulir-bulir gandum tumbuh di atas tanah. Sedangkan di bawah tanah itu hanya akar-akarnya saja seperti serabut. Pak Beruang kesal. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Pak Kelinci bersama anak-anaknya membawa hasil panennya kembali ke rumah. Keesokan harinya lagi, Kelinci datang. Baru saja dia mau bilang, Pak Beruang. Beruang langsung memotong. Kamu boleh nanam di tanah saya, tapi saya akan mendapatkan nanti apa yang ada di atas dan di bawah tanah. Waduh, Pak Kelinci berpikir sesaat. Baiklah, saya setuju, kata Kelinci. Kemudian Pak Kelinci pulang, menanam tanamannya. Ketika mau panen, dia kembali datang ke Pak Beruang. Pak Beruang, sekarang saya mau panen. Mereka kembali ke ladang dan Beruang kembali kecewa karena Kelinci menanam jagung. Kelinci pun berkata, nah Pak Beruang kan mau yang di bawah tanah dan di atas tanah. Saya yang tengah-tengahnya ya. Karena buah jagung itu tumbuh pas di tengah-tengahnya.
Di paling atasnya daun-daunnya, di bawah tanahnya akar-akarnya. Beruang pun kembali menangis dan kecewa, tidak mendapatkan apapun. Nah, demikian cerita kelinci dan tanamannya anak-anak. Apa yang bisa kita dapatkan? Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya, kalau saja Pak Beruang tidak serakah, dia bisa saja mendapatkan hasil yang dipanen Pak Kelinci. Karena Pak Kelinci itu kan baik hati. Dia tahu, dia sadar bahwa dia memakai tanah orang lain. Maka dia sebenarnya ingin berbagi hasil panennya juga dengan pemilik lahannya Pak Beruang. Tapi Pak Beruangnya sudah serakah dan licik duluan. Sewaktu awal memberikan syarat, ketika dia merasa dirugikan, dia mengubah syaratnya. Tetapi Pak Kelinci tidak kalah cerdik. Ya, demikian cerita kelinci dan tanamannya. Semoga kita bisa mendapatkan pesan yang baik dari cerita ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.